Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Berkat bagi orang yang mengenal Tuhan. Sekarang, banyak malapetaka terjadi di sekitar kita. Berita-berita tentang malapetaka selalu terdengar melalui media massa. Bersamaan dengan virus corona, banjir terjadi di banyak daerah dan salju lebat di Australia. Saat ini, keadaan di seluruh dunia berhenti di dalam bidang industri karena situasi peristiwa ini. Dan bahkan perkumpulan agama pun dibatasi sekarang. Maka saya berpikir, cara menumpuk berkat di surga adalah melakukan yang terbaik saat masih ada kesempatan untuk berbuat sesuatu. Akhir-akhir ini, lebih sering terjadi bencana alam daripada sebelumnya. Saya pernah mendengar dari berita bahwa rumah-rumah yang sangat indah terkubur dalam sehari karena tanah longsor ataupun hujan deras. Saya merasa sedih melihat korban-korban yang sudah kehilangan rumah mereka karena bencana itu. Untuk memiliki rumah dan menikmati kehidupan yang nyaman pada hari tua, manusia mengurangi belanja makanan dan pakaian, menghematnya selama beberapa tahun. Tetapi hanya dalam suatu pagi, rumah mereka telah dihancurkan oleh bencana alam. Melihat tragedi ini, saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi mengingat firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari. Dan apa yang menjadi milik dunia bersifat sementara. Tetapi apa yang ada di surga adalah abadi. Karena virus corona, keluarga juga hampir tidak bisa berkumpul. Dan dilarang bertemu dengan tetangga. Inilah apa yang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia pada zaman sekarang ini. Karena Tuhan mengetahui masa depan umat manusia, maka Dia membuat suatu dunia yang mulia, yang telah Tuhan persiapkan bagi kita, di mana tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi maut di surga, bukan? Supaya kita bisa pergi ke dunia yang begitu mulia, kita harus menuruti pimpinan siapa? Pada zaman Roh Kudus ini, seharusnya kita menuruti pimpinan roh dan pengantin perempuan. Agar dipimpin oleh roh dan pengantin perempuan, kita harus mengenal roh dan pengantin perempuan. Karena Tuhan sangat mengetahui kehidupan umat manusia yang berada dalam kemalangan seperti itu. Dia telah mempersiapkan suatu dunia surga yang kekal, yang indah, dan memberi jalan bagi semua orang untuk datang ke surga itu. Dan Dia sudah datang ke bumi sebagai manusia dan menuntun semua jiwa kita supaya kita bisa melalui jalan tersebut. Karena itu, terkadang Dia muncul sebagai seorang pejalan kaki dan terkadang muncul sebagai seorang manusia biasa. Anak-anak Tuhan di Sion harus mengenal Tuhan yang telah datang ke bumi ini dengan penampilan apapun. Pada zaman ini juga, ada orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya. Dan di antara orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan menerima ajarannya, dan ada yang tidak mengertinya. Itu terjadi karena Tuhan menjadi seperti soal ujian kepada setiap orang ketika Dia datang ke bumi ini. Yesaya pasal 8 menjelaskan tentang kedatangannya kepada banyak orang. Ia akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Dengan kata lain, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tahu bagaimana mempertahankan iman itu sampai akhir. Tidak peduli dalam situasi apapun, bagaimana penampilan Tuhan. Jadi, melalui gambar Tuhan yang tercermin dalam kehidupan manusia saat ini, bukankah kita akan diuji bersama dengan mereka pada saat seperti ini?
Tuhan Maha Kuasa yang memiliki semua kekuatan, cukup mampu menunjukkan kepada kita ribuan jenis mujizat. Tetapi Dia tidak berbuat demikian, malah selalu memperlihatkan penampilan sederhana dan memimpin kita dengan tenang. Dengan cara demikian, dikatakan bahwa Tuhan menguji masing-masing semua orang yang beriman dan pribadi masing-masing. 3.500 tahun yang lalu, orang Israel keluar dari Mesir dan berjalan ke Kanaan, tempat tujuan mereka. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun, firman apa yang diberikan Tuhan kepada mereka di dalam Ulangan pasal 8? Tuhan menempatkan mereka dalam keadaan itu untuk menguji dan mengetahui apakah mereka percaya atau tidak kepada Tuhan. Terkadang Dia merendahkan mereka. Terkadang menuntun mereka ke tempat tidak berair. Terkadang menuntun ke tempat tidak ada makanan. Terkadang Dia memberi banyak makanan dan memberikan air yang berkelimpahan dengan memukul batu. Dia sudah melihat reaksi mereka dalam berbagai macam situasi dan keadaan selama 40 tahun di padang gurun. Perjalanan mereka di padang gurun 40 tahun merupakan bayangan bagi kita. Jadi perjalanan iman kita adalah kenyataannya. Sebenarnya, kita sedang menjalani hidup seperti itu di dalam iman. Alkitab mengajari kita bahwa Tuhan ingin mengetahui seberapa banyak kita mengenal Tuhan dan apakah kita akan kehilangan iman terhadap Tuhan atau tidak dalam suatu keadaan. Abraham telah mengenal Tuhan dan menerimanya. Zakeus telah mengenal Tuhan dan menerimanya. Dan seorang perwira telah mengenal Tuhan dan menerimanya. Maria telah mengenal Tuhan dan membawa sebotol minyak wangi dan mencurahkan minyak itu ke kakinya. Tuhan berkata, perbuatan Maria itu harus diberitakan juga di mana saja Injil ini diberitakan. Berkat apa yang diberikan kepada orang yang mengenal Tuhan? Melalui orang seperti itu, Tuhan memberikan ajaran-ajaran yang berharga kepada kita sekarang. Saudara-saudari, mari kita baca 1 Petrus pasal 2. Pasal 2 ayat 6 kita baca. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebaliknya siapa yang tidak percaya kepadanya akan dipermalukan dan dihina dan akan kena penghukuman kekal. Ayat 7 kita baca, karena itu bagi kamu yang percaya ia bagaimana? Ia mahal. Bagi kamu yang percaya kepada Tuhan yang datang sebagai manusia, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ada orang yang percaya dan yang tidak, dan hasilnya berbeda di antara kedua jenis orang itu. Orang yang percaya adalah orang yang mengenal Tuhan. Bagaimanakah Abraham sudah memperlakukan Tuhan? Bagaimanakah Zakeus sudah memperlakukan Tuhan? Bagaimanakah perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan memperlakukan Tuhan? Bagaimanakah seorang perwira dan Maria sudah memperlakukan Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenalnya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah hartanya. Tetapi bagi yang tidak percaya, dia hanya batu sentuhan, batu sandungan, terjerat dan terperangkap. Dia hanya menjadi batu yang membuat mereka tersandung di jalan mereka. Mari kita baca Kejadian pasal 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Tuhan menjadi manusia dan mengunjungi rumah Abraham.
Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Di sini, bagaimanakah Abraham memperlakukan Tuhan? Dia menyongsong Tuhan, lalu menerima berkat yang sangat berharga dari Tuhan, bukan? Tuhan memberkatinya dengan berkata, keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Dia sudah diberikan Ishak menjadi keturunannya dan menerima banyak kasih karunia dari Tuhan. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa Abraham tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga menerimanya dengan sangat hormat. Jika Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, tidak seorang pun akan menolaknya. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan bunyi deru-guru yang hebat dan petir dan memberikan perintah-perintah kepada semua bangsa Israel, mereka semuanya taat kepada firman-Nya. Karena mereka sangat takut, berkata, janganlah Tuhan berbicara dengan kami. Biarlah seorang nabi dipilih untuk berbicara dengan kami. Beginilah mereka meminta kepada Tuhan saat itu. Tetapi Tuhan tidak mengajari kita firman-Nya melalui nabi-nabinya, tetapi Dia sendirilah yang datang sebagai manusia dan mengajari kita dengan berkata, inilah jalan ke kerajaan surga. Demikianlah Tuhan sedang mengajari semua anak di Sion. Apa yang penting adalah Tuhan sudah datang ke bumi dan mengajari manusia jalan ke kerajaan surga. Tetapi, apakah semua orang yang hidup pada zaman itu mengenal Dia adalah Tuhan? Seperti firman di 1 Petrus pasal 2, bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, ia batu sentuhan dan batu sandungan. Jauh berbeda dengan orang yang percaya dari orang yang tidak percaya. Lalu, kenapa Tuhan tidak datang dengan cara yang mudah dikenali orang, seperti dengan petir atau terbang di atas awan? Dia cukup mampu untuk muncul dengan penampilan kemuliaan itu, agar siapa saja bisa mengenali Dia dengan mudah melalui kekuatannya dan berkata, hei, Dia pastilah Tuhan. Tetapi Dia tidak datang dengan cara itu. Dia datang seperti firman, bagi mereka yang tidak percaya, ia batu sentuhan dan batu sandungan. Oleh karena itu, kita harus selalu mampu mengenal Tuhan, yang datang dalam keadaan bagaimanapun. Hanya siapakah yang bisa mengenali Tuhan ketika Dia datang? Hanya anak-anak Tuhan bisa mengenalinya. Kepada anak-anak Tuhan diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk mengertinya. Tetapi yang bukan anak Tuhan, semua hal tentang Tuhan, itu hanyalah rahasia. Itu semua menjadi rahasia untuk tidak dilihat, didengar, dan dimengerti, supaya mereka tidak kembali kepada Tuhan. Jadi hari ini, saya dan saudara-saudari berkata, orang yang mengenal Tuhan tidak hanya memiliki hak sebagai anak-anak Tuhan, tetapi sama seperti Abraham, seperti Zakius, seperti Perwira, dan seperti Maria, Tuhan melakukannya untuk kita dapat berdiri di dalam berkat.
Sekarang kita hidup di dalam berkat yang besar. Kalau begitu, ketika Tuhan datang ke bumi ini, kenapa dia tidak menyatakan rupa aslinya yang sangat mulia, tetapi menyembunyikan seluruhnya dalam suatu kemah yang disebut tubuh? Walaupun dia menyembunyikan semuanya, domba-dombanya akan mengenalinya. Mari kita baca Yohanes pasal 10, ayat 24 kita baca. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang akan memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yesus telah berkata, "Karena kamu bukan domba-dombaku, kamu tidak percaya jalan ke kerajaan surga, walaupun aku sering kali mengajarkannya. Tetapi domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Meskipun Tuhan sudah datang sebagai manusia, Rasul Yohanes, Petrus, dan semua orang kudus gereja awal telah menerima Kristus Yesus dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Padahal kebanyakan orang Yahudi dan orang Farisi dan ahli Taurat tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, walaupun hidup pada zaman yang sama. Apakah perbedaan di antara orang yang percaya dan yang tidak percaya? Mari kita buka Yohanes pasal 6. Pasal 6 ayat 42 kita baca. Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'? Apakah pekerjaan Yusuf? Dia seorang tukang kayu." Yusuf, ayah jasmani Yesus, bekerja sebagai tukang kayu. Mereka berkata, "Bukankah engkau anak seorang tukang kayu? Bagaimana engkau dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'? Katamu itu tidak masuk akal." Hal ini menjadi suatu penyebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang, kita harus mempunyai iman yang tepat, menerima Tuhan, walaupun Dia datang sebagai anak seorang tukang kayu. Semua nubuat di dalam 66 kitab Alkitab sedang memberi kesaksian tentang Dia, tetapi mereka tidak percaya. Yesus sudah menaiki seekor keledai dan masuk ke dalam Yerusalem. Dia sudah lahir dari seorang darah di Betlehem. Banyak nubuat bersaksi tentang Yesus adalah Kristus, tetapi mereka bersikeras tidak menerimanya. Malah berkata, "Bapaknya seorang tukang kayu yang hina. Bagaimana dia bisa berkata, 'Dia turun dari surga'?" Kita dapat melihat mereka semua menolak Yesus dengan cara ini. Hal ini juga terjadi pada zaman ini, karena alasan-alasan yang sama membuat mereka tidak mengenal dan menerima Tuhan yang datang ke bumi ini. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam pasal ini dituliskan tentang peristiwa penyaliban Yesus. Dia adalah Tuhan yang datang untuk keselamatan manusia, tetapi wafat di atas salib. Itu sungguh susah untuk diterima. Tuhan yang mereka percaya sudah mati karena disalibkan. Jika mendengar orang menghina dan mengejek kita seperti itu, berapa banyakkah orang tetap bisa menjaga iman di antara kita? Walaupun Tuhan datang sebagai seorang anak tukang kayu dan disalibkan dengan menanggung dosa manusia, Dia tetap siapa? Dia tetap Tuhan kita. Kita harus mempunyai iman seperti itu, melihat situasi kedatangan Yesus yang pertama kali.
kita cukup bisa mengerti situasi kedatangannya kedua kali. Tuhan sudah berkata, "Domba-dombaku mengenal aku dan mengikuti aku." Dan sudah dikatakan bahwa Tuhan, Juru Selamat kita, akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Bagi mereka yang mengenal Dia, akan diberkati sama seperti ke-12 murid. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di surga. Kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu akan menjadi imamat yang rajani di surga. Aku akan menuntun kamu ke dunia yang penuh dengan damai, mulia, dan sukacita, di mana tidak ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Tuhan tidak menjanjikan berkat-berkat ini kepada semua orang. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, hampir 600.000 orang adalah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Namun di antaranya, hanya 2 orang saja masuk ke Kanaan. Semua yang lainnya tersandung oleh berbagai keadaan dalam perjalanan. Sekarang juga, di antara kita, ada orang yang menganggap Tuhan sebagai seorang tukang kayu, dan ada orang yang menganggapnya tetap Tuhan, walaupun penampilannya seorang tukang kayu. Walaupun Tuhan disalibkan oleh ciptaannya, beberapa orang tetap menganggap Dia adalah Tuhan, dan beberapa orang lain menganggap Dia sebagai seorang yang hina, yang tidak sanggup mengalahkan kekuatan dunia. Tetapi sekarang, kita sudah tahu bahwa Dia sudah menjalani hidup penderitaan sesuai nubuat untuk menanggung semua dosa kita, bukan? Walaupun Tuhan kita datang sebagai anak tukang kayu, walaupun Dia mengalami kematian di atas salib, walaupun disebut sebagai orang yang menyesatkan, walaupun tidak diakui manusia, dipercayai keluarga jasmaninya, bahkan dianggap oleh mereka sebagai yang tidak wajar, dan walaupun Dia ditangkap, dan walaupun orang yang mempercayainya dianiaya, Dia adalah sebenarnya siapa? Dia tetap Tuhan. Tetapi kapan saja mereka yang melihat Yesus berpikir, kalau Dia Tuhan, kenapa Dia dianiaya begitu banyak? Kenapa keluarga jasmaninya pun tidak percaya? Kenapa sanak keluarganya mencoba menangkap Dia jika Dia Tuhan? Bagaimana seorang manusia yang tidak berdaya, yang hanya diselipkan oleh orang-orang di dunia, bisa jadi Tuhan? Menurut tanggapan kita, Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang sudah menciptakan langit dan bumi, dan yang melakukan beragam keajaiban. Tetapi ketika Dia datang ke bumi sebagai manusia, semua perbuatannya sangat hina, tidak luar biasa sama sekali di mata kita. Apa Dia sungguh Tuhan? Apa Dia Tuhan? Ini adalah keadaan yang menutupi mata manusia untuk tidak mengenal Tuhan pada waktu gereja awal. Dengan cara yang tetap sama, para penfitnah berusaha menghalangi kita pada zaman ini juga. Bagi kamu yang percaya, Tuhan adalah mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Dia hanya batu sandungan dan batu sentuhan. Mari kita baca satu firman lagi, Yesaya pasal 8, ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi apa? Menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi apa? Menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Kalau Tuhan muncul di depan kita dengan rupa aslinya yang amat agung dan mulia, siapakah bisa mengatakan kata hujatan kepadanya, meludahinya, meninjunya, menyebutnya sebagai yang menyesatkan, dan menyalibkannya? Siapakah yang berani untuk mengambil batu dan mencoba melemparinya? Dikarenakan tidak percaya kepadanya.
Tuhan menyembunyikan segala hal yang bisa mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Maka, dia menjadi apa menurut Yesaya pasal 8? Dia menjadi batu sentuhan, batu sandungan, jerat dan perangkap bagi mereka yang tidak percaya kepada Dia. Pekerjaan Injil kita dipimpin oleh Bapa dan Ibu. Sampai sekarang banyak orang berkata, banyak orang yang datang, bagaimana jika saya pergi sekali dan datang karena suasana seperti ini? Mulai sekarang, Tuhan memisahkan apa dari gandum yang baik? Memisahkan lalang. Menurut Matius pasal 13, Tuhan memisahkan apa dari ikan-ikan yang baik? Dia memisahkan ikan-ikan yang tidak baik dari mereka. Selama proses ini, Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang membuat mereka sulit percaya. Kristus sudah muncul dalam rupa yang lemah dan tidak berkekuatan, tidak melepas dari tangan pasukan yang berusaha untuk menangkapnya. Saat itu Petrus menghunus pedangnya untuk melindungi Yesus, tetapi murid-murid lain melarikan diri karena takut. Tetapi, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Walaupun anak seorang tukang kayu, dia adalah Tuhan kita. Walaupun dia disalibkan, dia Tuhan kita. Walaupun dicap sebagai penyesat, dia Tuhan kita. Walaupun dia tidak diakui dunia, dia Tuhan kita. Walaupun dia tidak berpendidikan, dia Tuhan kita. Walaupun dia punya keluarga jasmaninya, dia Tuhan kita. Walaupun dia aniaya, dia Tuhan kita. Dan sekalipun saudaranya tidak setuju dan menyebutnya gila, dia Tuhan kita. Mengapa apa yang terjadi pada waktu kedatangan Kristus pertama kali sudah ditulis di dalam Alkitab? Kita perlu mempertimbangkannya. Tuhan mengetahui hal yang kemudian dari mulanya. Apakah Tuhan mengumpulkan semua firman ini dan menjadikannya kitab suci ini jika firman itu tidak berguna bagi anak-anaknya yang akan diselamatkan? Abraham sudah diberkati karena menerima Tuhan. Petrus sudah diberkati karena menerima Tuhan. Zakius sudah diberkati karena menerima Tuhan. Seorang perempuan yang menderita pendarahan sudah diberkati karena menerima Tuhan. Dan seorang perwira sudah diberkati karena menerima Tuhan juga. Mereka semua menerima Tuhan dan beda sudut pandangnya dengan orang lain. Di mata banyak orang, Tuhan seperti seorang manusia biasa. Bagaimana orang itu bisa jadi Tuhan? Apa seorang tukang kayu bisa jadi Tuhan? Dari mana dia mendapatkan pengetahuan? Dia tidak berpendidikan. Mereka mengejeknya dan mengolok-oloknya. Mereka memandang rendah, menghinanya, dan menganggap lemah Yesus. Meskipun begitu, apa yang sudah dikatakan Yohanes, firman yang sudah ada pada mulanya adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Yesus Kristus. Apakah kata Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apa kata Paulus? Pada dasarnya, dia sama dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun Yesus menunjukkan berbagai aspek jasmani tentang dirinya saat dia di bumi, murid-muridnya yang sudah percaya kepadanya tetap mengenal dia adalah Mesias dan Tuhan. Terkadang Yesus menunjukkan kepada mereka dia ditangkap tanpa berjuang, dan terkadang dia tidak berbuat apa-apa. Sementara orang-orang kudus gereja awal, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bisa menemui sejarah gereja awal yang sudah memiliki kesadaran seperti ini. Bahkan hari ini, hari-hari yang terakhir, kita semua haruslah menjadi kita yang dapat dengan benar memahami suara Tuhan sebagai domba Tuhan dan mewarisi kerajaan surga yang kekal yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Jika jumlah anggota semakin meningkat, dan jika Injil diberitakan pada segala bangsa,
semakin banyak jenis keadaan akan timbul. Tetapi Bapa telah datang ke bumi ini. Ibu telah datang. Tuhan Bapa dan Ibu adalah Bapa kita yang abadi dan Ibu kita yang abadi. Walaupun dunia terus mengatakan fitnahan dan ejekan kepada kita, tidaklah berubah fakta bahwa Bapa kita sudah menciptakan jiwa kita dan Ibu kita sudah melahirkan jiwa kita. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah harus kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Tidak peduli tanggapan dan kesan orang lain tentang aku. Menurutmu, aku ini siapa? Ada yang melihatnya sebagai Tuhan. Kalau Yohanes dan Yakobus berkata tentang orang yang menfitnah Yesus, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Seperti ini, mereka sangat menghargai Yesus dan menghormatinya. Petrus juga, dan Paulus juga sama. Semua nabi Injil yang sudah memimpin gereja awal mempunyai iman seperti itu. Walaupun orang-orang Yahudi memfitnah Yesus dengan berkata, "Bukankah dia anak seorang tukang kayu? Jika engkau Mesias, turunlah dari salib." Yesus tidak berkata apa-apa kepada mereka yang menghujatnya. Sudah ditulis bahwa dia tidak membuka mulutnya seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Apakah itu karena dia tidak berkuasa sama sekali? Tidak. Dia sudah menjalani hidup yang sudah dinubuatkan untuk keselamatan kita, bukan? Oleh karena dosa kita dan kejahatan kita, untuk menanggung dosa kita, dia sendiri menjadi seorang manusia dan datang ke bumi ini. Seharusnya kita mengenal Tuhan dan menerimanya, sementara Tuhan masih di bumi bersama kita. Ada pepatah, lakukanlah yang terbaik ketika dia masih di sampingmu. Ketika dia masih bersama kita, masih sempat untuk takut akan Tuhan di bumi. Kita harus melakukan seperti Zakius, Maria, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Berharap kita semua memanjatkan kemuliaan dan kehormatan lebih lagi kepada Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.